Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gemawang Sadika. Saya dari kelas satu reguler B berkaitan dengan tugas bahasa Indonesia pada pertemuan ke-13 yaitu tentang artikel ilmiah. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dari apa yang sudah saya buat di artikel ilmiah tersebut, yaitu berkaitan dengan peluang e-commerce sebagai media bisnis di era digital sekarang atau di era 4.0. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang itu kita sudah dihadapkan dengan yang namanya kemudahan, terutama dalam kemudahan kita berselancar di dunia internet. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif kepada kita semua tentunya. Dari banyaknya dampak positif yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari, yaitu adanya e-commerce. Jadi sebenarnya apa sih itu e-commerce? Kemudian ada juga yang menyebutnya online shop maupun marketplace. Nah, sebenarnya ketiga hal tersebut merupakan hal yang berbeda ya. Yang pertama itu ada eh, online shop. Online shop itu berupa biasanya orang yang berjualan dengan menggunakan memanfaatkan akun dari status sosial media mereka. Akun dari sosial media mereka mereka gunakan untuk jualan maupun promosi dan lain-lain. Itu disebut online shop. Sedangkan marketplace itu ya seperti yang kita ketahui lah, Tokopedia, Huawei, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain itu kita sebut atau biasa disebut dengan marketplace. Perbedaan dari marketplace dan online shop itu terletak dari cara sistem pembayarannya. Jika di online shop itu kita biasanya langsung indirect dana yang kita transfer langsung ke si penjual. Sedangkan melalui marketplace, di situ ada yang namanya pihak ketiga. Pihak yang menjembatani atau istilahnya bikin kita aman lah untuk belanja. Kenapa? Karena jika ada barang yang tidak sesuai dengan yang kita beli atau yang kita sudah beli di marketplace tersebut, dana tersebut tidak langsung dialirkan kepada penjual, melainkan ditahan dulu oleh pihak marketplace. Mereka di situ sebagai orang ketiga yang akan menengahi sampai sebuah transaksi itu bisa selesai. Kemudian terakhir yaitu e-commerce itu beda dari kedua hal tadi. E-commerce lebih ke sebuah brand, cara berdagang di dalam website itu sendiri. Jadi semisal lebih bahasa gampangnya hanya menjual satu brand di dalam e-commerce. Biasanya mereka jual di dalam website khusus seperti ada Zalora, Zara, Uniqlo, dan lain-lain. Kan di situ mereka hanya menjual dari produk mereka sendiri. Supaya mereka fokus untuk menjual produk-produk yang mereka miliki. Begitupun yang lainnya. Nah, jadi itu sedikit tips untuk membedakan mana online shop, mana marketplace, dan mana e-commerce. Sebenarnya apa sih itu e-commerce? Jadi e-commerce itu merupakan suatu bisnis yang dilakukan seseorang melalui media elektronik yang mana jaringan internet itu sebagai komunikasi utama antara kedua belah pihak. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi bisnis yang dilakukan secara online melalui jaringan internet yang mana ada penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi bisnis dan penukaran e-commerce dari beberapa sebagai berikut. Jadi jelas ya, kalau zaman dulu kita berdagang itu pergi ke pasar, pergi ke toko dan lain-lain dan langsung berinteraksi dengan penjual, maka di e-commerce ini kita memanfaatkan yang namanya internet. Jadi kita tidak perlu untuk menghabiskan waktu pergi ke toko maupun ke pasar untuk mendapatkan suatu barang yang kita inginkan. Jadi dengan gampangnya kita bisa lah beli-beli barang dengan hanya klik-klik di HP, lalu kita bayar dan tinggal kita tunggu barangnya sampai. Jadi itulah kelebihan dari e-commerce itu kita lebih bisa efisien dari segi waktu. Dari aspek beberapa aspek tuh e-commerce dari aspek bisnis bisa diartikan sebagai
aplikasi atau teknologi menuju otomatisasi transaksi dan pelayanan kerja perusahaan yang menggunakan jaringan internet. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan. Kemudian dari aspek komunitas, e-commerce adalah pengiriman informasi, produk layanan, atau pembayaran melalui via telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya yang menggunakan jaringan internet. Jadi sebenarnya e-commerce itu tidak hmm, hanya berjualan di website gitu saja ya, di web dan lain-lain. Transaksi sehari-hari seperti transaksi transfer atau transaksi perbankan yang lain-lain itu sebenarnya bisa disebut sebagai e-commerce karena menggunakan jaringan komputer dan internet. Dan dari aspek online, e-commerce berhubungan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa dan lainnya. Nah, sudah jelas dari segmen itu ya jual beli produk maupun jasa melalui aplikasi online. Dan dari aspek layanan, e-commerce adalah satu alat yang memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan kualitas mutu, ketepatan, dan pelayanan yang baik. Oke, jadi itu sedikit tentang pengertian dasar dari e-commerce. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Terus itu dibagi menjadi dua macam kategori, diantaranya business to business atau B2B dan business to customer atau B2C trial. Pada business to business, ini biasanya transaksi melalui internet yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih. Contoh, kalau contoh di sini mungkin rada bingung. Saya contohkan seperti mudahnya transaksi oleh dua perusahaan atau lebih itu kita ambil contoh elektronik aja ya, seperti misalnya Samsung, iPhone, dan punya merek-merek smartphone. iPhone, mereka itu emang membuat chip mereka Bionic itu sendiri, ciptakan desain sendiri. Namun mereka dalam segi layar, screen-nya, mereka itu pesen ke AMOLED-nya Samsung. Nah, jadi itu kan adalah transaksi antara dua perusahaan atau lebih. Karena nggak cuma iPhone saya sebenarnya yang pesen kayak layar itu dari Samsung, seperti brand-brand lain yang menggunakan eh, layar AMOLED itu pasti mereka dapat beli dari Samsung atau produksi Samsung, pasti mereka menggunakan layar produksi ya buatan Samsung. Karena memang layar dari Samsung itu yang paling baik untuk di pasaran saat ini. Nah, itu contoh yang gampangnya lah. Jadi saling membutuhkan ada dua perusahaan atau lebih yang memungkinkan mereka melakukan yang namanya transaksi. Eh, Sedangkan walaupun e-commerce ini memiliki banyak dampak positif, tapi tidak sedikit juga. Maksudnya ada juga lah dampak negatif. Setiap eh, teknologi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak yang dihadapi dari pemanfaatan e-commerce ini diantaranya e-commerce pada awalnya bergerak dalam bidang retail seperti perdagangan, CD, atau buku lewat situs dalam World Wide Web yang sudah ada. Retail adalah pedagang yang menjual hasil dagangannya dalam skala kecil langsung pada konsumen untuk penggunaan akhir dari produk. Tapi saat ini e-commerce telah melangkah jauh menjangkau aktivitas-aktivitas di bidang perbankan dan jasa asuransi seperti yang saya sudah bilang tadi. Dan masih banyak lagi perkembangannya di tahun ini. Pada umumnya, e-commerce ini dapat dipahami sebagai transaksi perdagangan baik barang dan jasa lewat media elektronik dan jaringan internet. Persoalan jaminan keamanan dalam e-commerce pada dasarnya menyangkut keamanan data kartu kredit konsumen dan keangkutan barang yang dipesan oleh konsumen serta harganya. Sehingga dalam hal ini yang dirugikan biasanya penjual maupun konsumen. Bisa dua-duanya. Contohnya dikhawatirkan tidak ada alamat si penjual, sehingga bila tidak cocok, mana barang tersebut akan dikembalikan. Demikian juga belum tentu alamat pengirim barang tersebut adalah orang yang memiliki data kartu kredit itu sendiri. Nah, jadi itu beberapa dampak
Dan bukan negatif, dampak maksudnya ya dampak negatif dari e-commerce. Jadi bisa aja kita seperti titip pesan gitu, titip pesanan ke orang, kan itu nggak sesuai nama alamatnya. Sedangkan ada beberapa keuntungan dari penggunaan e-commerce sebagai media bisnis. Yang pertama, informasi sudah sangat berkembang di era digital sekarang. Di e-commerce ini yang dilakukan menggunakan jasa internet pengiklanan sangatlah mudah. Bahkan kita sebagai pelaku bisnis tak perlu makan uang yang banyak untuk mengiklankan produk kita. Ya, di zaman sekarang jika kita misalnya memulai usaha, memang udah paling benar kita mulainya dari e-commerce. Kalau emang kita tidak punya banyak relasi, tidak punya banyak komunitas-komunitas bisnis gitu, itu kita bisa memanfaatkan e-commerce sebagai sarana iklan. Nah, ya yang tadi pasti biayanya lebih terjangkau dan bisa menjangkau lebih banyak orang dibandingkan dengan cara eh, manual ya. Karena siapapun orang itu bisa mengakses yang namanya e-commerce. Jadi tersebar produk yang kita ingin jual. Kemudian dengan adanya e-commerce ini maka kita sangat mudah melakukan atau menganalisa kompetitor yang ada. Ya, karena kan di e-commerce itu banyak yang menjual produk itu nggak cuma kita. Jadi sebenarnya kita bisa misalnya ada satu strategi ketika kita ingin misalnya ingin memulai suatu bisnis, entah itu sepatu, kita ambil sepatu. Kita bisa saja mencoba terlebih dahulu membeli sepatu dari produk kompetitor, lalu kita datang barangnya, kita bisa riset dulu tuh apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari produk kompetitor tersebut. Barulah kita membuat produk misalnya sepatu juga, tapi kita mengedepankan inovasi dan menutupi kekurangan dari apa yang ada di produk-produk tersebut. Kemudian dengan adanya e-commerce ini maka masyarakat yang ingin melakukan bisnis tidak perlu tergantung dengan keadaan harga di luar sana. Betul. Dengan adanya e-commerce ini citra kita sebagai pebisnis akan mudah untuk didapatkan. Dan manfaat e-commerce bagi konsumen. Dengan adanya e-commerce, maka pelanggan dapat membeli barang yang dibutuhkan tanpa batasan waktu dan di mana pelanggan akan pergi untuk mencari barang tersebut. Ya, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa bisa lebih mengefisien waktu karena ya kita tidak perlu lagi eh, pergi ke toko maupun pergi ke pasar untuk membeli barang. Kita cukup smartphone yang kita miliki, kita cari barang yang kita mau, kita cari harga yang kita mampu beli, kita beli, kita tinggal tunggu barang sampai di rumah. Kita bisa sambil melakukan kegiatan yang lain tanpa harus misalnya memilih-milih barang di pasar, mengantri, dan lain-lain. E-commerce juga memberikan keuntungan pada pelanggan dengan memberikan kemudahan pemilihan barang atau membandingkan barang yang pelanggan butuhkan dengan memberikan banyak vendor yang diinginkan oleh pelanggan dan dalam waktu yang relatif cepat. Kalian pernah kayak belanja di mana itu di e-commerce mana ya? Mau di toko hijau, toko oranye. Jadi ketika kalian melihat suatu produk, pas ketika kalian scroll lagi ke bawah pasti langsung ada muncul beberapa brand-brand dari eh, produk lain gitu. Itu yang dimaksud dengan dapat membandingkan dengan waktu yang relatif cepat itu maksudnya itu. Jadi kita mempunyai banyak pilihan dalam waktu yang singkat. Dibanding kita harus misalnya milih-milih baju di pasar, kita harus cek satu-satu bajunya gitu. Kemudian pelanggan juga dapat informasi yang tepat tentang barang yang diingat secara tanpa harus bertatap muka dengan si penjual. Ya betul. Karena semua produknya itu biasanya sudah tertulis deskripsinya di kolom deskripsi yang e-commerce sediakan spesifikasi misalnya kalau baju eh, bahannya apa, kemudian ukurannya berapa dan lain-lain. Kemudian e-commerce dapat memberikan kemudahan kepada pelanggan dengan sesama pelanggan untuk bertukar pikiran yang saling memberikan informasi satu sama lain di media elektronik. Mudahnya persaingan di e-commerce ini maka diskon yang besar akan banyak didapatkan oleh pelanggan. Oke, cukup sekian dari manfaat e-commerce, kita lanjut.
Buat kita tadi bahasnya kemudahan ya dari e-commerce. Sekarang ternyata dengan perkembangan zaman seperti sekarang itu nggak selalu melulu berdampak positif. Maksudnya selalu mudah. Ternyata ada hambatannya juga. Seperti yang sudah saya bikin ini, yang pertama, biasanya kebiasaan orang dalam belanja langsung memegang barang yang diinginkan. Dalam hal ini, dalam melakukan transaksi, pelanggan tidak akan mendapat barang yang diinginkan berbeda dengan pasar. Biasanya jika pelanggan menginginkan suatu barang, maka barang tersebut langsung didapatkan oleh pelanggan dan bisa dibawa hari itu juga karena adanya toko yang telah tersedia. Nah itu, berarti ini menyangkut tentang kepuasan ya. Soalnya bisa dibilang kita gambling juga kan kalau beli di e-commerce, gambarnya bagus, harganya murah, tapi pas datang jauh besar. Makanya kita harus hati-hati sebenarnya belanja di e-commerce. Terutama kita harus bisa memfilter mana seller yang memang sudah berpengalaman, yang memiliki review bagus, yang memiliki eh, ulasan yang bagus, dan lain-lain. Itu kita harus bisa benar-benar memfilter jika kita ingin puas dalam berbelanja di e-commerce. Dan biasanya semua e-commerce juga menyediakan layanan tersebut ya. Jadi kita bisa lihat mana nih seller yang misalnya penjualannya banyak, yang urasannya bagus, harganya murah, dan lain-lain. Itu bisa sebenarnya di filter di aplikasi marketplace manapun maupun e-commerce manapun. Kemudian yang kedua adanya fitur bertukar informasi yang bisa dilihat oleh pelanggan di mana servis produsen terhadap pelanggan sehingga pelanggan dapat membandingkan mana produsen yang servis dan servis terbaik. Tetapi masyarakat masih kurang dalam aplikasi. Ya, ini kembali kepada eh, kebiasaan ya. Mungkin masih banyak orang di kita tuh yang belum familiar dengan e-commerce ini, terutama ibu-ibu maupun bapak-bapak yang biasa mungkin mereka beli barang langsung ke toko, langsung dicek, dan ketika dibawa pulang itu tidak ada masalah. Namun ketika di market, teman ketika di e-commerce justru bisa saja barang yang ia lihat, barang yang ia beli itu ketika datang tidak sesuai. Nah, maka biasanya ribet lah kalau udah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ada beberapa pembayaran yang dilakukan dalam melaksanakan transaksi di e-commerce, di antaranya dengan kartu kredit. Pembayaran menggunakan kartu kredit ini tergolong masih langka karena banyaknya kasus pembayaran kartu kredit yang masih bisa. Fleksibel dalam melakukan pembayaran, bahkan sekarang sudah kita bisa bayar melalui e-wallet ya, seperti Dana, dan lain-lain. Sudah punya e-wallet juga, kita bisa langsung ke gerai Alfamart terdekat untuk membayar yang kita beli. Kemudian keempat, maraknya terjadi penipuan di online shop seperti barang yang tahu oleh pelanggan itu adalah barang yang original, tetapi ketika sudah sampai di tangan pelanggan malah kurang, yang kualitasnya rendah, dan akhir-akhir ada kasus ketika seorang pelanggan dan saat membeli sebuah produk handphone, ketika barang sampai tangan konsumen, ketika dibuka barang tersebut adalah isinya sabun mandi. Ya, itu pernah viral kejadian beberapa tahun lalu. Jika ada orang yang membeli iPhone, barangnya datang, mereka unboxing, ternyata yang datang itu sabun batang. Makanya kita, seperti yang sudah saya bilang tadi, harus bisa memfilter mana seller yang benar-benar amanah, seller yang benar-benar cerdas, yang ulasannya bagus itu kita ambil. Oke, kita lihat nih riset Marketplace tahun 2013. Nah, seperti yang saya cari-cari, adanya yang segini ya. Kayaknya kurang relate sih. Ini seenggaknya apalah. Mungkin datanya nggak bakal jauh beda sih biasanya dari tahun ke tahun. Ini ada data dari tahun 2014, yaitu 9 negara tertinggi rata-rata per menit dalam menggunakan aplikasi belanja online pada tahun 2017. Yang pertama itu ada Korea Selatan, yang kedua itu ada Indonesia, yang ketiga ada India, empat ada Jepang, lima ada Jerman, kemudian Inggris, diikuti Amerika, Australia, dan yang terakhir itu Prancis.
Dalam hal ini berarti Indonesia menduduki peringkat kedua terbesar dalam menggunakan aplikasi online. Data yang cukup mengejutkan. Ya, faktanya seperti ini. Berarti masyarakat kita sudah mulai menggunakan digitalisasi atau otomatisasi dalam berbelanja gitu. Ya ini sebuah pencapaian yang lumayan bagus. Ini 5 pendapatan tertinggi suatu negara di e-commerce Asia. Yaitu yang pertama ya jelas Cina. Cina yang menguasai seluruh bisnis-bisnis, terutama bisnis-bisnis e-commerce ini. Kita tahu semua ada Alibaba, ada Shopee, Cina, Shopee. Pokoknya Cina itu pusatnya mustahil mengalahkan Cina yang berduduk 1 miliar dengan dimana satu milik sumber daya manusia yang tinggi. China masih berada di posisi dalam urusan bisnis seperti ini. Kemudian ada Jepang, Korea Selatan, India, dan Indonesia. Dan ini pendapatannya pada tahun 2017 terakhir dapatkan 1.500 juta dolar kali 14.000. Banyak kok ya. Tapi yang unik dari data ini, ternyata dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan dari 300 sampai 500, sampai 600, kemudian 1.000. Ini menunjukkan bahwa ini bisnis e-commerce ini sudah mulai diterima oleh masyarakat luas di negara manapun. Ya, sebenarnya negara Indonesia juga berkaitan dalam bisnis e-commerce ini karena memang sangat ya, sangat bagus. Dan kemudian kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi mengenai e-commerce, kemudian kita bahas juga kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan e-commerce. Kita sediakan juga data-data dari setiap negara mengenai e-commerce ini. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan yaitu pertama, Indonesia itu termasuk salah satu pengguna internet terbesar di dunia yang setiap tahunnya jumlah pengguna internet Indonesia itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, tadi kita menduduki peringkat 2 dalam penggunaan internet ya, aplikasi online. Kemudian peringkat kelima dalam pendapatan. Ini merupakan pencapaian yang cukup baik. Kemudian Indonesia termasuk salah satu pendapatan tertinggi di Asia dari e-commerce yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Itu sudah kita bahas tadi. Kemudian tiga, Indonesia termasuk pengguna aplikasi belanja online terbesar di dunia setiap menitnya yang mana setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Eh, Sebenarnya hal ini juga harus diiringi dengan apa ya, pemerataan internet juga. Sebenarnya yang bisa mengakses ini negara pulau-pulau. Semua di provinsi Indonesia itu bisa menikmati kemudahan dalam e-commerce ini. Jadi pemerintah yaitu dengan itu bisa mungkin merasakan seluruh jaringan internet di wilayah Indonesia. Pendapatan di Asia Pasifik dari e-commerce setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan. Ya, kita sudah bahas dari 2013 ke 2017 itu cukup signifikan, sekitar naik 10% lah setiap tahunnya. Itu sungguh luar biasa. Yang kelima, jika mengacu pada strategi dan statistik table yang sudah ada, maka masyarakat Indonesia ingin berbisnis menggunakan e-commerce, bisa melakukan bisnisnya dengan baik dan mendapatkan profit yang maksimal. Oke, jadi sekian dari PowerPoint yang saya tampilkan. Mungkin tidak banyak informasi yang bisa saya sampaikan, tapi saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.